Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Delistiana dengan NPM 205104031 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi, yaitu tentang strategi proses dan strategi tata ruang. Langsung saja ke pengertian strategi proses. Strategi proses adalah sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang, baik pun jasa. Adapun tujuan dari strategi proses ialah menentukan suatu cara memproduksi barang baik pun jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Selanjutnya yaitu 4 faktor strategi proses. Yang pertama yaitu fokus pada proses. Adalah strategi proses di mana fasilitas di organisasi di sekitar aktivitas atau proses-proses tertentu untuk membuat produk dengan volume kecil tetapi tinggi keragamannya. Yang kedua yaitu fokus yang reflektif. Proses ini memiliki lebih banyak struktur sehingga kurang memiliki fleksibilitas dibanding dengan fasilitas yang berfokus pada proses. Nah, selanjutnya yaitu fokus pada produk. Proses dengan volume yang tinggi, variasi yang rendah adalah proses yang berfokus pada produk. Yang selanjutnya yaitu fokus kustomisasi massal. Adalah produk baik pun jasa yang cepat dan terbiaya rendah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Selanjutnya yaitu pemilihan perlengkapan. Memilih perlengkapan yang baik memerlukan pemahaman industri khusus dan ketersediaan proses dan teknologi. Dalam era mana teknologi berubah dengan cepat dan siklus hidup produk yang pendek. Menambah suatu fleksibilitas pada proses produk bisa menjadi sebuah keuntungan kompetitif. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, ataupun nilai pelanggan. Yang selanjutnya yaitu analisis dan desain proses. Ada 5 cara yang membuat masuk akal mengenai apa yang terjadi dalam sebuah proses, yaitu yang pertama diagram alur, kedua pemetaan fungsi waktu, ketiga pemetaan arus nilai, keempat grafik proses, dan yang terakhir yaitu perencanaan layanan. Selanjutnya yaitu definisi strategi layout. Dapat dikatakan bahwa tata letak atau layout adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Bukan hanya peralatan tetapi juga keseluruhan yang berkaitan dengan menciptakan produk walaupun tidak langsung berhubungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi layout. Secara garis besar, layout perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe dari produk yang akan dihasilkan, kedua yaitu tipe dari proses produksi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu volume produksi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam layout. Yang pertama yaitu tata letak posisi tetap adalah penyusunan layout di mana bahan-bahan dan tenaga kerja dan peralatan dibawa ke tempat produksi yang akan dibuat. Produknya sendiri yang sedang dibuat tidak bergerak.
Yang selanjutnya yaitu layout berdasarkan proses. Layout ini mengkelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian yang sama dalam suatu kegiatan tertentu yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pengelompokan ini disertai dengan penempatan peralatan yang menunjangnya dan melakukan fungsinya. Dan yang selanjutnya yaitu Borkal, merupakan suatu kasus yang spesial dalam proses orientasi layout. Kondisi layout ini dapat dibayangkan pada susunan mesin-mesin dan orang-orang yang bersifat temporer. Yang selanjutnya yaitu layout perkantoran, yang membedakan dari layout layout lainnya. Perkantoran dan layout publik adalah aliran informasinya. Kalau pada layout publik, dominan kelihatan pada ahli barang. Dalam layout perkantoran, hal ini tidak kelihatan karena bersifat non-fisik. Nah, yang kelima yaitu tata letak pertokoan. Perancangan layout tidak hanya berkaitan dengan faktor-faktor yang sifatnya fisik, tetapi juga non-fisik. Seorang konsumen yang membeli suatu barang bukan hanya produk yang ia beli, tapi juga senyum para pelayannya yang menyenangkan dan sebagainya yang mempengaruhi aspek psikolog konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu letak pergudangan. Layout gudang dirancang untuk mendapatkan manfaat maksimal antara ruangan dan tersedia dengan biaya penanganan yang ditimbulkannya. Dan yang selanjutnya yaitu tata letak orientasi produk. Dalam layout ini digunakan mesin-mesin yang khusus dan otomatis disertai dengan peralatan roll cover. Layout seperti ini bisa dilihat dari perkaitan mobil, perusahaan tekstil, elektronik, makanan, cepat saji, petrokimia, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teknik merancang layout. Program komputer yang secara otomatis menyusun layout alternatif untuk menekan biaya penanganan bahan. Program ini tidak hanya mampu untuk menyusun beban kerja dan jarak dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya, tetapi juga mampu menyusun tingkat kesulitannya. Mungkin cukup sekian dari saya, masih banyak kekurangan.